Jadi ini banyak sekali gitu ya. Kita sudah. Ya. Jadi saya mau kasih tahu juga gini. Anda tahu kenapa saya bangun ini? Karena berapa saat yang ini nih semua fasilitas yang kita berikan, ya. This is I think historical nanti. Saya yakin ini jadi studi kasus banyak negara. Anyway, Anda tahu kenapa? Karena waktu kita mau mulai, kita siapkan pupuk, kita siapkan apa, ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki nasibnya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen. 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit, jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana? Saya tanya, jadi gimana caranya, Pak? Harus ada koperasi, Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Ini adalah apa ya? Ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan 1% sehari. 1% sehari? Itu satu. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih kita akan siapkan kredit murah. Kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya 24%. 24%. Tetap tinggi. Orang miskin 24%. Maaf ya. Pengusaha besar konglomerat berapa persen? 7, 8, Hah? 7% lah kalau Iya, kata paling tinggi 9% lah. 10% lah. Katakanlah 12% lah. Katakanlah ya. Rakyat kecil 20%. Saya bilang tidak bisa. Nanti Koperasi Merah Putih harus di bawah itu. Kalau perlu 6% setahun. Bisa. Jadi Mbak Nana, kekuatan ekonomi kita besar, hanya tinggal diorganisir. Tinggal diorganisir. Tapi Pak, mungkin concernnya tuh begini Pak, karena tax ratio kita kan rendah Pak. Tax ratio terhadap GDP kita tuh hanya 9% sekarang. Sementara orang lihat bahwa pembiayaannya ini besar. Maka selalu pertanyaannya adalah financingnya dari mana. Itu makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak mau ambil itu, koreksi kalau saya salah pengertian saya Pak ya, Bapak mau ambil itu dari leakage yang ada. Ya, exactly. Jadi tax ratio plus leakage itu, kemudian plus efisiensi, itulah yang dipakai untuk membiayai Oh yes, program ini. exactly. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya. Dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi 240 kebocoran. triliun. Ya, 240 triliun Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Dan begini, kita lihat, maaf ya, kalau tren 3 bulan ini naik 30%, 30%, 30%, ini kita tax ratio kita lumayan itu nanti, ya. Jadi kalau kita bisa naik tax kita benar 30%, tiap bulan rata-rata 1 tahun ini 2026, wah itu berarti dari 9% kita ya benar sudah 12-13%. Cuman ini kalau saya nggak salah Pak, 30% ini gross, 23% tuh restitusinya Pak, harus dikembalikan. Jadi yang tumbuh tuh mungkin sekitar 7. Kecuali kalau pemerintah tidak mengembalikan yang 23%. Ya tapi kan ada itu strategi nanti, kita akan hitung nanti. Tapi kita masih banyak dana-dana lain. Masih banyak dana-dana lain.